Welcome back to channel YouTube Koko X Ahmed. Ini adalah segmen terbaru nih yang gua buat, nama segmennya itu Soccer Ahmed. Kenapa gua bikin Yoi. Soccer Ahmed? Karena gua pengen ngebahas soal bola khususnya Premier League karena gua salah satu fansnya Chelsea ya, The Blues Chelsea ya, yang musim ini kayaknya bakal juara gitu. Nah, kenapa juga alasan gue pengen bikin ini, soalnya waktu gue bikin story kemarin, jadi ada apa, gue bikin kira-kira empat tim yang bakal jadi peringkat 1, 2, 3, 4 di Premier League musim depan, itu menimbulkan polemik. Banyak teman-teman gue, fans-fans lain, fans-fans kardus kalau kata Justin, yang ngeributin itu. Nah, cuman gue kaget nih, kok yang biasanya ngomentarin, nih gue lagi tiba-tiba naruh MU di peringkat 2, fans MU gak ada yang bacot, tumben. Makanya gue colek gitu loh. Apa dia lagi putus cinta, jadi dia nggak ngurusin Anjing lu. soal nggak ngurusin soal MU bagaimana gitu. Seharusnya kalau nggak galau soal bola itu larinya ke galau soal cinta larinya ke bola harusnya. Oke. Anjir. Gue Tembak perkenalin gue. namanya Lord Almer. Asik. Lord Almer lagi. Pangeran, Kalau pangeran. kalau Pangeran udah punya, Pangeran kan udah punyanya Pange, ya kan? Ini Soalnya kan arti nama Amer itu pangeran. ya Lord, makanya Lord Lord, Lord ya, dalam ya boleh lah. Lord. atau Sir, lu mau dipanggil Sir. Sir. Kalau Sir Lord kan Almer, ibarat anjir. Sir Almer atau ya Sir aja dah, Sir ya. Sir. Ya, ya, Boleh, biar biar boleh. biar kayak Sir Alex gitu. Karena Gue lu kan manggil lu Pak D aja ya. ya terserah, Kan udah boleh. punya anak. Boleh, 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 Asik. boleh. Boleh. Jadi kemarin gue di story gue bikin 4 tim yang akan memuncaki klasmen di Premier League. Pertama Yoi. itu adalah Chelsea, udah jelas karena Chelsea eh, Chelsea fansnya Chelsea, dan nanti gue Iya. akan ngejelasin kenapa gue akan naruh Chelsea di posisi 1. Iya, Kedua oke, oke. ada MU. Nanti gue juga Ya. ngejelasin kenapa itu MU. MU juga banyak polemik tuh. Banyak yang komentar Yoi. kenapa MU di 2, kenapa MU di 2 gitu. Yang Iya. ketiga adalah gue nulis apa ya? Arsenal, salah. Arsenal. Arsenal. Keempat Arsenal. gue galau nih antara 4 ke 5 antara City sama Liverpool atau Liverpool. City. Nah, yang bikin kalau Arsenal kayaknya nggak banyak yang protes, tapi kalau yang ke-4 ke-5 ini banyak yang protes. Banyak orang yang bilang bahwa teman-teman gue, Premier League itu udah jelas juaranya sampai 3 tahun ke depan ya kalau nggak Liverpool, City. Yang lain mah Oh tim gitu. hore aja gitu. Oh gitu. Nyari slot di champion aja. Itu banyak banget Oh, sumpah. oh Bahkan banyak. ada fans Arsenal, temen gue namanya Sadam, fans Arsenal, itu yang bilang Yoi. kayaknya Arsenal nggak mungkin masuk champion deh. Kalaupun masuk champion paling peringkat 4. Dia aja pesimis sama Hmm. Arsenal. Sedangkan gue Oh positif, gitu. Arsenal bisa 3. Iya. Nah sekarang gue Oke. mau tanya prediksi lu nih, Ser. 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 Kesel. Gua Prediksi lu setuju sih 4 besar. sama gua setuju sama ya ada yang setuju. Setujunya bagian di peringkat 4 yang Liverpool City gitu. Kenapa? Karena gue setuju juga sama statement lo yang bilang yang pertama Liverpool itu sudah mulai kebaca permainannya, Ya, terbukti setelah lebih tepatnya sih sebenarnya kalau lu tahu nggak sih yang sejak anak kecil ngirim surat ke Jurgen Klopp yang tahu. suruh kalah. Ya. Nah itu tuh Liverpool tuh langsung kayak keseok-seok gitu loh, apalagi udah Hmm. semakin jelas pas habis lockdown kan tuh yang main tanpa penonton. Hmm. Itu juga udah mulai agak-agak nggak jelas, kalah lawan Arsenal ya kan, Oke. terus kalah lawan siapa lagi gitu kan, tuh kayak mulai nggak konsisten, apalagi udah jelas di Community Shield. Nah, Di Community Shield. Community Shield kalah lagi, Hmm. kalahnya sama Arsenal gitu. Kalau tahun lalu kan dia masuk Community Shield karena City juara semua tropinya di Inggris kan. Hmm. Jadi Liverpool diunggulkan masuk Community Shield karena peringkat 2 dan itu kalah juga kalau sama City gue mungkin masih 50-50. Cuman kalau yang kemarin lawan Arsenal kok bisa kalah gitu. Gue juga agak kaget. Berarti kan itu pembuktian bahwa Liverpool ini udah mulai kebaca gitu permainannya, udah mulai Nah, gua kebaca kalau dan mau ngomongin itu gua sanksi tuh. Emang benar menurut gua Liverpool kebaca. Cuman ada faktor X-nya, yaitu Arsenal emang lagi jago. iya sih. Ditambah Arsenal Arsenalnya emang juga lagi sudah mulai jago. menemukan ritme permainannya lewat Iya. Aubameyang. Itu juga lumayan sih Arteta gitu. Sudah mulai kerangkanya udah mulai kebuat gitu. Cuma mungkin permasalahan di Arsenal itu adalah mungkin kurang berat
berat di transfer pemainnya gitu. Sebenarnya Aubameyang kasusnya top skor loh mirip-mirip kemarin. Chelsea sih. Aubameyang Iya, top skor kasusnya loh kemarin. iya top skor kan ya. Sebenarnya kasusnya mirip-mirip Chelsea sih, kayak Arteta sama Lampard itu lumayan cerdas menurut gua. Apalagi kan mereka Eh, juga mantan pemain midfielder gitu. Pasti dia ya, tahu caranya kerangka serangan gitu kan. ya. Menurut gua Arsenal juga lagi on fire juga, dan mungkin di saat itu Liverpool yang udah mulai kebaca mungkin permainannya. Hmm. Makanya gue bisa setuju statement gue, mungkin Liverpool di situ. Nah, tuh udah kalau bahas City. City juga kondisinya sebenarnya nggak kayak ya, City sih sebenarnya udah mulai kebaca lah dikit-dikit dan mulai kurang konsisten pemainnya gitu loh. Terlebih kadang Aguero juga udah mulai kadang-kadang kurang tajam juga sih menurut gue gitu. Aguero Hmm. udah mulai jarang kedengeran nih gitu kan. Hmm. Yang malah lebih kedengeran tuh di De Bruyne sama Foden, Phil Foden-nya. Phil Foden main Gitu, muda ditambah tuh. lagi David Silva juga cabut kan. Hmm. Udah mana David Silva cabut, Leroy Sané cabut juga, ya kan. Menurut gue itu udah mulai agak-agak pengikisan squad tuh menurut gue tuh sejak Leroy Sané cabut gitu loh. Kayak maksudnya itu mulai jadi kelihatan kebaca juga, tapi menurut gue paling kalau misalnya Pep bisa ngasih spirit lagi ke City mungkin bisa aja. Cuman kalau gue sih mikirnya kayaknya mungkin dia bisa aja di 4 besar atau 3 besar. Gitu City. menurut gue. Ya. Oke. Intinya menurut gue Terus kayaknya City nggak juara gitu. Karena satu duanya? terus bentar, Satu masih dua bahas City tiga. gue. Bentar, gue masih bahas City belum kelar. Dan ditambah Oh, lagi kan City. City kena hukuman financial fair play walaupun udah bebas kan. Itu juga agak aneh tuh. Itu menurut gue agak aneh juga City kok bisa Hmm. lolos gitu. Terus gue juga sempat setuju sama statementnya Jose Mourinho gitu kan. Akhirnya kan setelah City lolos kan, tapi City cuma kena denda kan, bayar. Ya. Nah, gue Hmm. setuju sama statementnya Jose Mourinho. Dia ngomong gini, kalau memang City tidak terbukti salah dan dicabut, kenapa mereka harus bayar denda? Ya nggak sih? Itu agak-agak aneh tuh. Enggak, City itu terbukti bersalah, tapi dia kan banding. Jadi dia salahnya, jadi dia tetap boleh main di Eropa, tapi bayar denda. Dia terbukti salah. Dia bukan tidak terbukti salah. Kan dia Tapi banding. harus ya banding menang karena apa? Asalkan apa bedanya sama Chelsea kemarin? Jadi enggak, ibaratnya gini, lu maling ayam, misalnya maling ayam diputuskan 10 tahun penjara. Nah, dia Oke. banding dong, jadi cuma 5 tahun penjara. Logikanya gitu. Setahu gue City itu kan tetap melakukan bersalah, dan City-nya akhirnya mengakui kok kalau bahwa ada laporan keuangan dia yang salah, tapi tidak Hmm. tidak membuat dia jadi menurut City bahwa keuangan itu harusnya tidak berpengaruh terhadap pemain mereka yang ada di mereka pentas di Eropa. Kenapa? Karena mereka berharap satu kali kick off aja kalau main di Liga Champions itu 40 juta bang, nggak salah. Pokoknya gede deh kalau main di Champions gitu. Jadi tetap boleh main di Eropa tapi dia harus bayar denda gitu. Ya Dia tetap agak aneh terbukti lah menurut gue salah. pokoknya. Ya, Agak ya aneh. emang aneh karena Ya agak karena aneh lah. Eropa Nah, Eropa itu sangat transparansi soal keuangan oke. keuangan klub Iya. gitu. Nah, terus Harusnya. juga kalau kita lihat City satu musim kemarin pokoknya selama musim kemarin dimulai di Hmm. saat Liverpool juara, City itu udah mulai bukan hancur ya, tapi kayak mulai kehilangan apa ya? Kayak kalau kan kayak tahun kemarin kan City kan juara double winner apa? Back to back ya kan? Ya. Ya kan? Tiba-tiba pas musim kemarin tiba-tiba kayak kalah mulu nih kan, apalagi juga kebukti MU bisa menang lawan Pep Guardiola 3 kali. Gue juga agak kaget tuh, kok MU bisa gitu. Padahal MU ini menurut gue agak-agak tim mediocre, gila dia udah turun ke peringkat 12, tapi kok bisa ya Home Alone City menang gitu maksud gue. Maksud gue di situ gue mikir City sudah mulai agak-agak down lah, menurut gue agak downgrade. Cuma makanya tapi paling prediksi gue antara 4 atau 3 besar sih menurut gue. Oke. Gitu. Nah, untuk peringkat 1 ya apa untuk prediksi yang siapa yang juara dan peringkat 2 runner up-nya. Tiga, 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 Tiga gue setuju sih di Arsenal, gue mau bahas Arsenal. Arsenal. Uh, Kalau gue kayak menurut si Sadam dia pesimis tuh apa. Kalau gue melihatnya gini, kan kayak tadi dia bilang Arsenal kayaknya nggak masuk champion deh. Kalau gue bilang Arsenal bisa masuk champion menurut gue. Tapi gue nggak tahu lewat mana, bisa aja lewat masuk 4 besar Hmm. atau dia menang Europa League. Karena kan dia masuk Europa League lewat jalur FA kan, walaupun dia peringkat 8. Hmm. Nah, kalau mungkin realistisnya yang gue lihat mungkin Arsenal ngincer peluangnya lewat Europa League. Cuman kalau di 4 besar gue nggak tahu deh. Cuman bisa aja kalau
Karena menurut gue gini, squad Arsenal tuh masih agak-agak kurang gitu, kayak harus butuh 2 pemain, ya mungkin 2 pemain bintang atau 2 pemain yang berpotensi untuk mengangkat Arsenal gitu, kayak Bruno Fernandes ke MU gitu ngangkat banget tuh. Nah, Oke, Arsenal oke, harus oke. kalau Arsenal dapat pemain yang kayak Bruno gitu bisa ngangkat, menurut gue bisa aja Arsenal ke peringkat 3. Oke, Tapi kalau gue mungkin realistisnya mungkin Arsenal lewat Europa League sih. paling. Terus Tapi terus bisa aja lanjut. Arsenal peringkat 3. Nah, kalau untuk runner up sama juara, gue kurang setuju sama lu. Oke. Yang Chelsea. MU Kalau yang juara ngomongin dong. Chelsea, ya gue sebagai fans MU pengen lah juara. Tapi pembahasan gue gini, ya mungkin Chelsea secara ilustrasi pemain mungkin ngeri juga sih ya. Ada Timo Werner, Hmm. strikernya. Terus ada Pulisic, ya kan? Ya. Pulisic sebagai sayap, sektor sayap juga buat nusuk, ditambah ada Hakim Ziyech. Dan ditambah lagi ada Kai Havertz baru datang ya kan. Makin gila itu gue liatnya. Ditambah lagi backnya Thiago Silva sama Ben Chilwell. Ya Thiago Silva walaupun umurnya ya 30-an ya, tapi menurut gue dia bisa jadi mentor kepada back Hmm. Chelsea. Ben Chilwell ya, semoga Ben Chilwell juga nggak kayak Harry Maguire sih, dibeli mahal-mahal tiba-tiba tuh dapat beban berat jadi flop gitu. Cuma walaupun menurut gue Maguire nggak flop-flop banget sih. Maksudnya bukan nggak flop banget, tapi dia juga membantu pertahanan MU lah, karena kelihatan dari musim kemarin sama musim sebelumnya itu perbandingan Smalling sama Harry Maguire tuh clean sheet-nya banyak kan Maguire gitu. Walaupun Maguire Hmm. memang terkadang gue kesel banyak blunder di saat-saat penting menurut gue. Nah, secara realistis gitu. Secara ilustrasi pemain Chelsea memang menurut gue bisa diunggulkan juara, tapi secara realistis this is Premier League, bos. Nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu. Ingat nggak sih zaman Van Gaal Leicester. datang ke MU? Ingat Ya. nggak zaman Van Ya. Gaal datang ke MU, beli Di Maria, minjem Hmm. Falcao, siapa Daley Blind, siapa lagi? Ujungnya apa? Peringkat 4, ya kan? Gila gak tuh Di Maria datang ke MU di saat itu posisi habis juara champion sama Madrid gitu loh. Gue udah pede MU bisa aja juara gitu di saat itu, tapi ternyata enggak gitu loh. Nah makanya terkadang tuh antara ekspektasi sama realita tuh kadang berbanding terbalik gitu menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya kalau di Chelsea. Kalau misalnya Chelsea bisa memanfaatkan pemain itu, karena kan kalau dari MU kan memang ada terlihat konflik dari manajemennya kan ya, dari Edward Woodward lah atau apanya lah, kayak kelihatan lamban gitu, terbukti di transfernya Jadon Sancho gitu. Itu Oke. menurut gua. Kalau gua akan ngebahas, kita akan ngebahas nanti strategi dari setiap tim, khususnya di tim-tim besar ya. Tim-tim Oh iya. besar itu sama sama pembelian pemainnya, fit nggak mereka, maksudnya cocok nggak mereka untuk main di situ, sehingga bisa ngebawa. Kan harapannya kalau ada pemain baru berarti kan ada formasi yang berubah atau formasi Yoi. yang jadi fit, cocok Yoi. Kita bahas dari untuk Chelsea dulu kali ya, karena Chelsea oke. paling aktif nih. Oke, kita gue mau ngebahas dari atas dulu nih. Yang kita prediksi kayaknya Liverpool sama City. Ya, oke, karena waktu Yoi. kita terbatas, jadi gue akan gabungin Liverpool sama City. Gue ngasih Ya. opini gue dulu nih untuk Liverpool sama City. Liverpool beli siapa sih sekarang? Gak ada kan? Liverpool beli back kiri gue lupa namanya siapa itu. Dia back kiri. Pokoknya tidak ada pemain bagus yang dibeli Liverpool. Cuman sepengetahuan gue, kadang-kadang Liverpool itu beli pemain yang biasa-biasa aja, tapi begitu begitu Tiba-tiba cocok jago. di klub, tiba-tiba jago. Nah, Tiba-tiba jago. tiba-tiba jago. Tapi memang gue udah lihat waktu Mane dibeli dari Southampton kalau nggak salah deh. Apa di mana gitu? Dia Southampton. 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 Emang nih dia menonjol banget di Southampton. Jadi gue Iya. ngelihatnya Potensi lah. dia bukan nggak jago, tapi dia berada di tim yang salah menurut gue. Ketika dimasukin ke posisi Liverpool jadi jago. Menurut gue yang paling jago di Liverpool saat ini itu adalah Mane. 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 Setuju, Nah, setuju. terus salah ya, kenapa dia tuh nggak flop sebenarnya. Waktu dia di Roma itu juga udah lumayan bagus. Dia Waktu nggak sebenarnya flop. waktu dibeli Chelsea itu bagus, cuman nggak dikasih menit Sebenarnya main bagus, yang cuma bagus. dia hanya butuh menit bermain untuk menunjukkan gitu loh. Tapi Iya, nggak punya waktunya gitu, nggak dikasih. nggak dikasih waktu. Akhirnya udah Yoi. mulai mateng ketika waktu Salah main di Chelsea itu juga masih muda banget ya. Terus Masih muda banget itu. masih muda banget. Itu juga karena Salah waktu itu di Basel dia golin di Champions League Ya, lawan lawan Chelsea. Chelsea. Lawan Chelsea Kebiasaannya dibeli. Chelsea kesel kalau kebobolan si bos
main beli aja gitu. Main yang jebolin Set, gawang Chelsea. ngocol banget digolin, beli gitu. Iya, Nah, beli. akhirnya pas dibeli kagak kepake. Sama kayak Willian. Willian sebenarnya Iya, dulu Willian. golin waktu Shakhtar Donetsk lawan Chelsea, jadi dibeli. Nah, Oi. Salah tuh matangnya waktu di Roma menurut gua aja karena itu timnya Roma, atensinya waktu itu kita juga nggak terlalu melihat si Roma di Liga Italia. Pas dibeli ternyata gacor dan itu juga butuh waktu kan. Salah nggak langsung satu waktu habis dibeli langsung itu, dia butuh waktu. Nah, yang paling penting menurut gua kenapa Liverpool itu bakal flop adalah karena tengah dia itu ada Wijnaldum. Wijnaldumnya kalau benar-benar kejual ke Barca. ke Barca dan harganya murah menurut gua untuk seorang Wijnaldum. Itu kayaknya bakal hancur. Kenapa? Iya. Wijnaldum tuh kalau gua ngeliat kayaknya dia nggak begitu kelihatan, tapi kalau lagi nyerang itu ngebantu banget. Dia berpengaruh gitu loh. Dia berpengaruh. Banyak pemain Liverpool yang nggak kedengeran tapi dia tuh berpengaruh di tim gitu loh. Apalagi ya, kalau misalnya subnya misalnya siapa keluar, Fabinho keluar, ada si Oxlade-Chamberlain. Ketika dimainin bagus itu orang. Iya. Jadi kadang-kadang lapis duanya juga bagus. Cuman kenapa menurut gua bakal flop? Karena lapis duanya udah kepake musim lalu, nggak ada regenerasi, nggak ada yang wow lagi nih sekarang. Kan diharapkan kayak Minamino. Udah mulai kebaca gitu, Minamino diharapkan bisa masuk, tapi ternyata nggak begitu. Ser dan Shaqiri nggak begitu juga. Shaqiri enggak. Tiga di depannya itu Firmansyah itu kalau udah ketahuan sama back Premier League yang menurut gua Premier League itu lumayan bisa ngebaca ya strategi ya. Iya. Kayaknya bakal udah gitu. Iya, karena tapi nggak bakal se-flop banget sih. Itu prediksi gue untuk Liverpool. Iya, nggak flop banget. Maksudnya tuh flop dalam artian penurunan dari yang tadinya kemarin mungkin bukan mental juara, tapi ya kemarin kan kayak juara champion apa gini kayak disikat terus. Nah, mungkin menurut gue untuk musim ini mungkin Liverpool bakal banyak pesaing gitu. Ya. Nah, kalau untuk si City, menurut gue hilangnya David Silva itu sangat berpengaruh. Tapi ingat, otak dari serangannya City itu bukan hanya David Silva, tapi Kevin De Bruyne. Nah, kalau Kevin De Bruyne hidup, dia kan juga pemain terbaik Premier League musim lalu kan. 2019-2020. Kalau dengan adanya Foden yang udah dicoba beberapa kali, bisa scoring dia. Menurut gua prospek. Cuman namanya pemain muda, kadang-kadang suka flop. Nah, gantinya Foden ini siapa kalau nggak ada? Nah, di kanan itu jadi Bernardo Silva, di kiri Sterling. Nah, di depannya kalau misalnya Fodennya keluar, Bernardo Silva-nya di tengah, di kanannya masuk Mahrez, di tengahnya Aguero atau Gabriel Jesus. Iya, dan kan City juga beli Ferran Torres sayapnya buat gantiin Sane. Itu prospek muda juga tuh dia. Ferran Torres. Proyek muda dia. Itu menurut gua itu juga jadi kuatnya City. Menurut gua City bisa lebih potensial dibanding Liverpool untuk masuk ke peringkat 4 gitu ya. Nah, yang gue sayangin adalah sebenarnya back kalau di City. Kenapa? Dia cuma beli Ake. Siapa sih back dia? Back tengah dia itu ada Otamendi, Laporte, John Stones, sama Ake sekarang. Nah, 4 back ini menurut gue Otamendi kayaknya udah selesai deh, nggak akan. Iya, karena sejak kehilangan Kompany kayaknya kurang leader di situ deh. Kurang leader. Nah, kurang leader di backnya, kayak kurang solid lah. Sekarang backnya itu Laporte oke. Nah, yang kurang menurut gue apakah Ake bisa fit bisa cocok sama Laporte? Itu pertanyaan pertama gue. Pertanyaan yang gue ingin juga adalah kalau misalnya John Stones tuh nggak hampir kayak nggak kelihatan banget kan di City, padahal dulu dia back bagus. Iya, John Stones kayak nggak kelihatan sebagai back apa gitu ya, pokoknya nggak kedengeran deh gitu. Di Everton, menurut gue itu bakal City lebih banyak kebobolan musim depan menurut gue. Karena menurut gue pokoknya intinya sejak kehilangan Kompany itu kayak kesana back City tuh kayak gimana gitu ya, kayak beda aja gitu. Kayak gampang kejebolan juga gitu. Mungkin karena kurang sosok leader juga gitu. Udah kebukti banget sih. Sejak kehilangan Kompany itu tengahnya mulai agak-agak bingung tuh back tengahnya. Gitu. Dan Ederson juga udah mulai lumayan kayak flop mulu tuh menurut gue. Ederson tuh blunder dikit gitu. Beberapa kali. Jadi gue juga ngeliat karakteristik kiper. Kiper nih sekarang lagi mulai Ederson agak flop gitu ya. De Gea mulai agak flop. Bahkan flop banget De Gea gitu. Terus sama misalnya kalau kita Ben Leno begitu cedera ternyata Martineznya jago.
Hmm, Ya kan, kiper banyak yang flop memang. Kepa apalagi iya. flop banget. Jadi Ya kiper apa nggak, lagi? bahkan kiper-kiper cadangan justru yang sekarang bisa bisa ternyata oh bagus kiper cadangan. Ah, Nah oke kayak kita, seri, ya. nah Oke terus terus. terus ya kita tinggalin Ya deh nih City sama Liverpool, kita sepakat nih ya bahwa kayaknya sepakat, sepakat, nggak sepakat. bakal nggak bakal bisa berbuat banyak. Nah yang paling Ah, menarik ini ada Arsenal, MU sama Chelsea. Kenapa gue Chelsea, bilang Chelsea. menarik? Karena kalau kita bicara dua tim tadi yang super power banget di Premier League, kita bakal hancur. Hmm, Menurut gua walaupun maksudnya hancur dalam artian ya tidak sedikdaya dulu ya. Nah, iya, justru ada 3 tim yang baru kayaknya kuat banget nih di musim ini. iya, bakal Arsenal, calon calon pesaing lah. Arsenal, MU sama Chelsea. Nah, Arsenal deh. Sekarang gue tanya dulu nih, menurut lu pengamatan lu sama Arsenal sama pemain yang dibeli dan kira-kira ada perubahan apa dengan pemain baru itu yang masuk di Apa sorry Arsenal? nggak kedengeran? Apa? Jadi Arsenal kan ada pemain baru nih yang masuk. Iya. Terus dia menang Community Shield. Kira-kira Ah, gimana prospek pemain baru ini? Apakah bisa mengangkat Arsenal kembali ke jalur track juara musim depan? Pemain baru siapa sih? Gue lupa tuh namanya tuh. Gue tahu pasti Saliba, pemain baru. Saliba apa ya? Dia posisi apa sih? Gue lupa Gabriel, gue. back tengah, Saliba, Oh, itu betul. main-main muda tuh, 19 tahun atau Orang 18 gue tahun gue lupa. jarang Terus si merhatiin. Maksudnya bukan jarang sih. Kayak kalau untuk transfer Arsenal gue kadang kurang merhatiin juga sih gitu. Tapi kalau untuk permainan gue merhatiin juga dikit. Ada Gabriel Magalhaes Gabriel. gitu. Oh iya Gabriel ya. Itu back Sama ini tengah. terakhir kan perpanjang tuh. Siapa sih namanya? Siapa sih? Sebalos. Sebalos Sebalos perpanjang tuh. dipinjem Perpanjang lagi, berpinjaman. Ya, pinjam perpanjang pinjaman. berpinjaman. Ya, Kalau Sebalos. gue melihat sih Arsenal untuk potensi Willian, juara maksudnya. Oh iya sama Willian. Aduh lupa gue, Willian, lupa. Willian. Maksudnya untuk potensi juara maksudnya. Ya, ya pokoknya dia bisa nggak berubah dari musim lalu Bangkit yang gitu. peringkat 8 sekarang bisa nggak masuk Liga Oh bisa Champions? dong, bisa jelas banget. Tidak bisa bisa banget. Gimana Bisa tuh? jelas. Untuk perubahan gue optimis Arsenal bisa berubah karena kebukti ya Arsenal Arteta 8 bulan melatih Arsenal bisa dapat 2 trofi ya kan, FA Iya. Cup sama Community Shield gitu, yang Hmm. dimana FA Cup final lawan Chelsea. Ya Ya. kan, dimana Chelsea juga di situ walaupun kondisinya nggak beli pemain, tapi ya maksudnya ya ngeri juga gitu loh, karena apalagi di situ gue juga sempat mikir, wah kayaknya Chelsea juara nih, ya kan, atau gimana kan. Hmm. Tapi aku juga kaget tiba-tiba Arsenal yang juara gitu. Arsenal Hmm. yang juara, akhirnya gue perhatiin kan, gue juga nonton dikit-dikit gitu kan. Wah Arsenal ternyata mainnya cerdas juga waktu pas di final Ya. gitu. Karena Aubameyangnya gitu loh, Aubameyangnya ini menurut gue bisa jadi apa namanya, ya bilang leader kayaknya bisa mungkin itu Arsenal si Aubameyang gitu. Karena apa ya, dia finishernya lumayan lumayan cerdas gitu loh. Oh parah. Perhatiin deh. Nggak pernah dia Perhatiin deh setiap nggak man to man keeper tuh gagal. Nggak nggak pernah, pernah hampir iya makanya jarang. itu baru ngomong-ngomong. Perhatiin deh setiap dia Hmm. depan gawang dan udah mau 1-on-1, perhatiin deh jarang banget gitu loh. Hmm. Jarang banget dia tuh kayak agak-agak miss gitu loh menurut gue terakhir ini ya gitu. Tapi lu sadar nggak Berarti, posisinya Aubameyang? Posisinya Aubameyang di zaman Arsenal kemarin itu sayap kiri, bukan iya, sayap striker. kiri karena kan Lacazette. Adalah Lacazette. Karena kan Nah, Lacazette. menurut gue tuh menariknya itu Aubameyang di sayap kiri aja bisa jadi striker, bisa kayak striker ke tengah. Nah, kalau misalnya Lacazette kan kayaknya mau diambil Juve nih dan Hmm, udah nggak dipakai lagi lah, oke. ibaratnya dijual. Nah, Nah, Aubameyang ke tengah, kirinya jadi Willian atau Pepe ditaruh ke kiri. nah itu Nicolas Pepe, potensi. Willian di Itu kanan. kok ya, itu menurut gue yang bisa jadi potensi untuk perubahan untuk skuad Arsenal ya, untuk perubahan ya, karena menurut gue dari strikernya oke lah kita bahas Aubameyang, karena kan Aubameyang udah mulai diandelin lah, dan Lacazette malah mulai agak-agak minggir gitu loh. Ya. Dan beli Willian juga, Willian kan juga sayap yang tipikalnya tuh cut inside juga dan crossingnya, dan pokoknya Ya. dia bagian yang acak-acak itu menurut gue tepat sih Arsenal beli Willian, walaupun segi umur menurut gue agak-agak tua, tapi ya memang karena keterbatasan finansial Arsenal menurut gue juga itu agak menjadi beban juga. Nah menurut gue tugas Arsenal sekarang ya menurut gue gimana caranya memaksimalkan pemain yang ada ya supaya untuk melakukan perubahan gitu menurut gue. Tapi kalau melihat dari segi transfer yang tadi kayak Willian dan yang tadi back yang tadi gue bilang, menurut gue bisa gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya memang benar-benar mau kelihatan, menurut gue harus butuh dua pemain lagi yang Hmm. berbakat, berpotensi untuk dibeli Arsenal. Menurut gue dua, tapi kalau kata Coach Justin kan 4 atau 5 pemain gitu Hmm. kan.
4 atau 5 pemain. Bahkan dia ngomong, kalau Arsenal nggak beli 4 atau 5 pemain jago gitu kan, gue cabut dari Arsenal gitu kan. Dia ngomong gitu kan. Gitu. Harus Justin ngomong gitu kan. Cuma maksud gue, kalau menurut gue kayaknya 2 gitu loh. Karena gue masih percaya dari sektor striker dan sayap kiri sayap kanan kayak Willian, Aubameyang dan Pepe. Gue masih percaya sama mereka gitu loh. Jadi trio gitu. Terus Kayak menurut lu 2 pemain yang akan dibeli, ya minimal 2 lah ya. Kira-kira ya, siapa dan di posisi apa? sebenarnya memang harusnya sih sebenarnya butuhnya banyak sih. Maksudnya bukan Mbak ya, Ya, harusnya lebih dua dari deh, itu. dua, dua. Kayaknya dua Coba cukup sebut gitu. dua. Menurut gue 2 cukup gitu. Karena menurut gue cukup. Kalau sektor tengah udah ada Ceballos dan Saka ya, Granit Saka. Iya. Untuk midfielder boleh lah tambah satu. Siapa sih dia? Menurut gue Ceballos, Granit Xhaka sama siapa sih tengahnya? Lupa dah gua. Torreira mungkin ya. Oh ya, Torreira. Torreira gitu sama aduh Gua Arsenal googling dulu pemainnya deh. agak-agak ini sih ya namanya agak-agak asing soalnya ya kan menurut gua gitu menurut gua tapi kalau misalnya Lacazette kejual berarti jadi 3 karena kan bukan ganti Lacazette tapi kalau Lacazette nggak cabut menurut gua harus beli 2 pemain itu menurut gua di pemain tengah sama back tengah gitu loh back tengah. Nah, oke. Nah, kalau gua beda nih. Menurut pendapat Apa tuh? gua, Arsenal itu sekarang udah oke. Problem dia itu kemarin di back tengah kan. Nah, dia Ah, belilah Pablo Mari. hmm, Pablo Mari lumayan maksud gue bagus, cuman butuh waktu untuk di Arsenal. Tapi dia beli hmm, 2 back yang potensial banget menurut gue. Gue udah ngeliat permainannya beberapa kali. Itu si Saliba sama Magalhaes itu. Si ah, Gabriel Magalhaes itu. Itu bisa banget. ah, Jadi kalau dia mau pakai 3 back, itu ya, bisa David Luiz. David Luiz tim kalau dia lagi bagus tuh bagus. Kayak waktu di Community Shield, dia lagi bagus tuh ya, bagus. Tapi kalau dia ya, lagi jelek, emang flop. Nah, makanya dia butuh ya. banyak back tengah. Ada Pablo Mari, ada Heeh. Iya, makanya si tadi gue itu. bilang harus beli back tengah menurut gue sih yang paling penting gitu. Dia udah Sebenarnya beli. sektor udah beli. Iya itu 2 Gabriel sama Saliba. Menurut gue itu bagus. Itu bakal bisa bagus. Bakal jadi back bagus dan back muda. Sekarang kan lagi zamannya pemain muda nih. Dia nggak beli pemain jadi. Tapi dia tuh pemain sebenarnya udah lumayan bagus di klub Liga Prancis. Gitu. Menurut gue Tapi udah. terkadang terkadang kalau melihat Arsenal tuh kayaknya agak-agak gimana ya? Gue sempat eh ngelihat kayak terkadang pemain muda kayak macam di MU ada Greenwood, ada siapa, William, di Chelsea ada siapa tuh Billy Gilmore ya? Gilmore. Billy Gilmore terus sama siapa ini kayaknya kayak potensinya ada gitu cuma ketika kita melihat pemain muda di Arsenal kayaknya kurang kelihatan ya nggak sih kayak siapa sih Saka dan Maitland Niles gitu. Kayaknya gimana gitu kayaknya gue nggak ngerti deh apa mungkin Arsenal Nah, kurang dari segi kepelatihan untuk apa gitu buat memperoleh pemain mudanya gitu gimana ya nggak sih kayak kurang kedengeran nggak sih ya nggak sih ya kalau ada gue sih justru enggak. Gue ngelihat Arsenal tuh justru potensi banget pemain mudanya. Kemarin kan baru dikasih main sama Arteta. Waktu zamannya si siapa namanya Unai Emery nggak begitu banyak posisi. Contohnya ini ada Tierney. Tierney itu bagus banget. Padahal waktu zaman itu nggak Kieran juga udah mulai Kieran Tierney mulai berpengaruh juga gitu. berpengaruh. Sama Modelnya kayak Brandon William kalau dipakai 3 back. Gaya mainnya bisa hmm, jadi back tengah tapi kalau naik bagus. Nanti di kirinya kalau dia pakai 5 back gitu ya, keduanya naik, ada Bukayo Saka. hmm, Bukayo Saka juga hmm, bagus. Bukayo Saka sama Matt Lennis. Cuma dikasih butuh waktu main. Cuman yang kalau hmm. pengen banget itu ngerubah sebenarnya adalah si Torreira itu ganti Ceballos, terus ada Saka, Willian, Pepe, Aubameyang. Itu udah bagus banget. Maksud Nah sekarang cadangannya ada Martinelli. ya Martinelli. Martinelli kalau misalnya uh, Pepe jelek, Martinelli masukin. Terus kalau di Hmm, tengah uh, ada Guendouzi juga kalau lagi yang iya kayak gimana. Matteo Atau Guendouzi. Ozil kalau kurang kreatif. Tapi masalahnya Ozil juga kelihatannya kayak nggak tahu deh sejak dia timnas sejak pensiun timnas dan banyak konflik itu kayaknya mulai menurun ya nggak sih? Nah, Kayak tapi dia kurang kan kelihatan berjanji nggak sih? tuh. Dia berjanji kemarin. Dia ngomong, gue akan buktiin kalau gue masih layak main di Arsenal musim ini. Kita lihat aja. Gue Tapi nggak yakin artinya Ozil gue nggak yakin kedalaman Ozil bakal ini loh menurut gue. bagus.
gue tidak Iya. berharap banyak sama Ozil maksud gue, tapi dalam artian kalau dia misalnya masuk, misalnya 70, buntu nih buntu squadnya nggak bisa gol-golin, masukin Iya. Ozil dengan motivasi yang lagi oke dan dia punya pengalaman, Ya menurut gue bisa itu aja mungkin. bisa ngerubah Bisa aja. keadaan. Nah, Bisa aja. kurangnya kemarin dulu itu adalah tidak adanya mentor menurut gue. Iya, Dengan mentor adanya itu. Willian, Betul. itu bisa ada mentor menurut gue. Kenapa? Karena Willian itu Mm-mm. Chelsea itu kemarin siapa sih pemain muda pemain yang punya mental juara selain Willian Iya, musim lalu? sebenarnya David Luiz juga bisa jadi mentor sih. Tapi terkadang tuh David Luiz ya karena vlognya itu tuh jadi kayak dicecer dan diremehin gitu. Sadar nggak sih setiap David Luiz main dimanapun klubnya pasti juara, ya nggak sih? Iya, Pasti ya juara. Dimanapun ada David Luiz pasti dia merasakan juara. itu Gitu. dia Harusnya dia tuh. bisa jadi mentor. Nah, itu dia tuh menurut gue David Luiz karena kemarin butuh waktu aja. Menurut gue di sekarang Iya. di ini kalau misalnya David Luiz lagi flop, bisa ada pemain muda yang bisa gantiin dia sementara. Jadi dia nggak bisa Oke. main satu musim penuh, tapi Iya. bisa Tapi gonta-ganti kedalaman skuadnya gitu. ya, Nah, di depan ya. ada Willian. Willian juga nggak akan bisa main full, bahkan bisa cedera di tengah-tengah. Nah, tapi ada Iya, pengganti-penggantinya yang bisa gantiin mereka. Nah, iya kedalaman sebenarnya skuadnya Arsenal ini menurut gue lagi oke musim depan. menurut gue kayaknya Arsenal juga harus beli pemain dua lah kayaknya lah. Minimal banget satu gitu, pemain bintang satu aja, pemain bintang yang terkenal siapa kayak gitu. Menurut gue itu Arsenal harus Menurut lu ngelakuin siapa itu. kira-kira yang lagi kayaknya ini lagi diombang-ambing atau kayaknya nggak cocok nih tim ini lu pindahin deh ke Arsenal gitu. Eh, Siapa ya? Gue juga mikir terkadang antara cocok atau nggak cocoknya juga sih, walaupun beli pemainnya gitu. Gue mikir dari tengah kayak ambil contoh, coba dibeli kreator tengah siapa ya kira-kira yang enak ya? Misalnya atau siapa tuh Thiago Alcantara tuh di Bayern Munchen. Ya, Thiago Alcantara. Thiago Bisa. Alcantara menurut gua. Coba Arsenal beli dah. Coba dah beli Arsenal ya, beli Arsenal beli Thiago Alcantara deh. Karena Kalau menurut gua kayaknya misalnya tengah gue kasih opsi. Misalnya Brozovic dari yang mau dijual sama ini juga bagus. Bisa dia umurnya masih mm, 27 atau 28. karena Bisa realistisnya buat gue leader. mikir kalau Thiago Alcantara kan pertama dari secara finansial tuh Arsenal mungkin kurang kaya mungkin gitu ya. Nah, Thiago Alcantara kan ya walaupun usianya berapa sih dia 29 apa udah 30 deh? Udah 20-an, 20-an. Tapi dia masih ini, Bro. Masih mahal harganya. Semahal-mahalnya juga tiba-tiba Arsenal beli. Nicolas Pepe emang harganya berapa di Arsenal? 70 juta kan? Iya, tapi kan satu doang kemarin. Kalau ini dia udah beli 2 back mahal. Saliba sama itu lumayan mahal. Nah, makanya Sama itu gue juga Willian mahal gajinya. makanya itu gue mikir Arsenal kayaknya pusing juga gitu loh. Karena dari segi finansial mereka nggak bisa berekspektasi beli pemain-pemain yang kayak gitu. Karena Iya. pusing juga gitu loh. Ya, menurut Pusing gue juga tapi itu sekarang tim. udah oke sih, gak perlu beli lagi gitu, kalau gue. Iya, paling memaksimalkan pemain yang ada aja atau beli pemain muda yang potensial gitu. Hmm. Beli pemain muda yang potensial gitu. Tapi sekarang Menurut pemain gue. muda yang potensial harganya mahal, Bro. Umur 20-an aja udah gila Iya harganya. juga sih. Ya pinter-pinternya Arsenal aja. Iya, Bisa makanya lah gue bilang negosiasi. si Saliba itu sama Gabriel Magalhaes itu udah cukup bagus karena problem utama Arsenal tuh dari kemarin back. Kenapa gue bilang problem utamanya tuh back? Kemarin waktu lawan Chelsea itu kan diobrak-abrik sama Pulisic belakang Iya, golnya. Begitu iya, Pulisic cedera, baru dia bisa Aubameyang bisa baru. cetak gol gitu. Jadi kayak menurut gua dia problemnya Arsenal utamanya juga back dan dari beli. Arsenal juga mainnya counter attack banget gitu loh, kelihatan gitu loh. Iya. Kelihatan pinter, cerdik gitu loh. Skemanya cerdas gitu loh. Itu yang Hmm. gua harapkan juga sebenarnya di MU gitu. Tapi terkadang MU tuh strikernya juga kayak Martial apa tuh kayak sama Rashford tuh kayak kenapa ya angin-anginan gitu. Nah, Gua kadang sekarang juga kita suka bahas MU iri. nih. Kita bahas MU. Biar lebih lama nih MU. MU Oke. menurut lu dengan pemain yang ada terus ditambah pembelian MU saat ini Ya. kayak Donny van de Beek, terus Big apa Beck sih bacanya? Donny van de Oke, sorry gue cut ya. Sorry gue cut. Berarti ah, intinya menurut gue dan mungkin menurut kita ah, Arsenal berpotensi bisa berubah bisa gitu. berubah. Walaupun Mungkin nggak tahu bisa ya berubah. sampai peringkat berapa, tapi Iya, kayaknya tapi mungkin gue 60% Arsenal bisa masuk besar. champion.
Champion. Oke, Arsenal, Berpotensi. MU. MU. MU dengan ada tim yang sekarang ada, terus ditambah Ya, dengan pemain-pemain baru, ya. itu siapa aja sih? Donny van de Beek apa Beck sih? Van, Van de Beek doang baru dibeli Van de Van de Beek. Beek. Ya baru Hmm. satu ya, Donny van de Beek doang Iya. beli ya. Nah, itu Yoi. gimana nih dengan masuknya Donny van de Beek? Jadi Eh, kayaknya kalau mau pakai 4-3-3 misalnya ya, kira-kira ah, nih kipernya De Gea yoi. atau Henderson ya, yang kiper Ah, dari Sheffield itu siapa sih namanya? Henderson ya? kipernya ini, iya, Dean Kembali Henderson. Dean Henderson. Terus Henderson, back kirinya si Shaw atau Brandon William, Shaw, back ya, tengahnya Maguire Lindelof atau ya, Bailey, di ya. kanan itu ada Wan Bissaka. Wan-Bissaka, Nah, tiga tuh ada Bruno Pogba, Bruno, Fernandes, Matic. Pogba, sama Pogba, Bruno, Van de Matic. Beek. Ya, enggak dong, Nah, tiga itu Matic mah udah nggak main oh, kali. Van de Beek, Pogba, Bruno. nah, ini Terus yang mau gue bahas sebenarnya. Ini yang mau gue depannya tiga bahas. nih. Strateginya gitu. Iya. Kalau misalnya pakai 4-3-3 umumnya ya. Depannya kanannya Greenwood, kirinya Hmm. Rashford, depannya Martial. Nah, Ini kira-kira yang mau dengan gue bahas. dengan tambahnya Donny van de Beek di tengah, itu gimana menurut lo? Eh, awalnya nih ya, pertama-tama ya, gue sebenarnya agak-agak bingung ini kok MU bukan ya sebenarnya bagus sih, maksudnya kayak boleh lah beli Van de Beek gitu, maksudnya beli pemainnya Van de Beek gitu loh ya. Van de Beek Hmm. kan kita tahu dia juga pemain bagus, pemain muda, potensial, dia semifinalis Ajax ya kan, Hmm. di Ajax ya kan, semifinalis Champion. Hmm. Pertamanya gue bingung gitu, nih MU kenapa beli tengah gitu loh, karena menurut gue sektor tengah kan udah ada Bruno, Pogba, Hmm. Matic, dan lapisnya McTominay dan Fred gitu. Hmm. Sama ya udah itu tiga itu kan sama mungkin ya Pereira mungkin sama Pereira gitu kan. Hmm. Terus? Gue awal agak-agak bingung gitu. Kok tiba-tiba beli Van de Beek, kan yang kita butuhin tuh mungkin sayap kanan. Kan yang kita butuhin tuh sektor sayap Ya, sayap sama kanan back tuh bontok satu. banget, sumpah. Cuman kan ada Apa? Greenwood. Iya, tapi kan harus beli satu sayap menurut gua harus beli satu sayap yang cut inside juga dan sprintingnya itu juga bagus karena Oke, oke, ekspektasi oke. di Daniel James kayaknya kurang apa ya realitanya kurang aja gitu Gue ngeliat beda Daniel James banget tapi nih. potensial Gue beda banget, sumpah sama lu. apa Menurut gue, MU yang sekarang itu kenapa gue taruh peringkat 2? Karena bisa jadi MU juara musim depan. Kalaupun dia nggak peringkat nah 2. Terlepas nah dari karena gue lu fansnya Chelsea ya. uh, Kenapa ya menurut gue? Kalau dia misalnya pakai posisi 4-3-3 seperti yang gue bilang. ya Itu eksplosif banget. Lu liatin belum kenapa kelar. Uh, kenapa Pogba bisa bisa bagus banget mainnya di Prancis. ya Karena dia nggak perlu mikirin defense. Ada ya Kante. Kalau nggak ya apa-apa, udah urusin aja si Kante. Nah, ya sekarang ada si Donny van de Beek ini yang kayak gitu. Tapi Donny van de Beek itu modelnya kayak Toni Kroos. Klasik iya box to box. Itu dia yang iya klasik box to box dia menurut gua bisa jadi jangkar juga bisa jadi jangkar. bisa jadi ya, ini kayak apa sih ya kayak Pogba juga yang midfielder yang menyerang gitu. Nah, menurut gua bakalan kayak Madrid karena ada Toni Kroos, Casemiro, Toni Kroos, sama Casemiro, Modric, Modric. Modricnya Bruno Fernandes, Casemiro-nya si Donny van de Beek, si Pogba, si itunya si Toni Kroos-nya Donny van de Beek. Itu tiga Trisula tengahnya itu. ya Cuman memang agak rentan di defense. dan ditambah lagi siapa namanya Federico Valverde. Valverde itu juga bagus. Ada empat pemain tengah empat Madrid tuh bagus banget lah gitu loh Iya, dari inti sama lapis. Nah, gue belum kelar tadi. Awalnya iya. gue bingung kenapa beli Van de Beek gitu kan. Gue ngobrol sama bokap gitu kan. Terus Ini MU ngapain sih beli Van de Beek? Gue akhirnya setuju sama omongan bokap gue. Bokap gue ngomong gini, ya iyalah, masa mental champion pemainnya mau kayak gitu kan. Ya harus beli pemain saya, beli tengah gitu, bener. Makanya, oh iya, gue setuju juga sih kayak, oh iya gitu kan. Lapis kita ya kan, gue ngeliat kayak Fred McTominay. Walaupun Fred McTominay menurut gue itu potensi juga dan bagus juga. Cuma menurut gue untuk mental di Champions League ini menurut gue kayaknya belum kelihatan gitu. ya, Makanya kenapa dia beli Van de Beek? Karena Van de Beek udah kebukti di Champions League ya kan ya. semifinalis dan bahkan semifinalis dia berpengaruh loh dia ngegolin lawan Tapi kemarin Juventus kemarin nggak lolos, bro, di grup. karena kan kehilangan pemain ya Frankie De Jong ya kan Frankie De Jong dibeli ke Barca Ya Mathis apalagi Delect ke sekarang. Dia kalah di ya kandang lagi sama Valencia.
Ya karena minimnya pemain di Ajax itu kan biasanya gitu. Pemain tim-tim underdog gitu tuh kalau kalau underdog apa gitu misalnya siapa nih semifinalis pemain bagusnya dibeli semua, pasti Cuman penurunan. dua yang Ajax, gue Apa? tuh ngikutin Ajax dari 2 musim lalu. Cuman dua yang Iya. hilang, Frankie De Jong sama si Matthias De Ligt kalau nggak salah. Iya dia like. Ya, The Light itu Soalnya hilang. soalnya menurut Tapi gue Frankie De Jong itu otak juga, men. Otak-otak dari serangannya Ajax, coy. Dibeli Barca ya bingung lah sih kayak pasti tapi penurunan kan. Kalau lu nonton Ajax, kuncinya tuh bukan di situ. Apa? Kuncinya di Promes sama Quincy Promes sama Quincy David Neres. Promes, David Neres di David wingnya. Neres. Depannya Nah, si Dusan Tadic itu kayak terus yang tadi. Firmino. Nah, Itu keren banget. Nah, Donny van de Beek itu bisa bikin tiga-tiganya itu bisa pemain depannya itu enak. Ada tapi menurut gue crossing-crossing dari dari tiki taka Hakim dari tengahnya Ziyech. itu kurang, Matt. Sejak Frankie De Jong cabut, Iya menurut tahu gue. gue. Cuman nggak begitu ngaruh. Karena gue nonton banget Ajax kemarin. Hampir setiap pertandingan di Champions League Ajax gue nonton. Nah maksud gue fitnya ke dalam MU adalah itu kan eksplosif banget nih. Quincy Promes, Iya, Neres, akhirnya gue setuju. Dusan Tadic, sama Ziyech. Itu ke depan Nah, mulu tuh dia. Nah, iya. Donny van de Beek bisa pegang di tengah supaya mereka asik untuk nyerang. Ini yang gue harapin di MU. Kenapa? Iya, Yang gue akan akhirnya lihat di gue MU. jadi setuju di situ kayak oh iya ya benar juga ya kita juga butuh sektor tengah gitu loh, apalagi Hmm, Van de Beek orang yang cocok menurut gue hmm, gitu. Menurut gue oh iya ya, maksudnya kayak makin gila lagi kan, bukan Pogba Bruno lagi, Pogba Bruno Van de Beek gitu kan gitu. Itu ngeri juga sih ngeliat lapisnya, tengahnya. lapisnya ada Matic sama McTominay. Nah, Matic, Matic, McTominay. Matic itu udah tua juga. Tapi kalau seandainya ada di antara 3 orang ini yang sakit, yang nggak bisa main, cedera, Matic bisa masuk. Apalagi lagi COVID ya, tiba-tiba positif. Gitu. Ya, Ya. Matic bisa masuk. McTominay bisa masuk. Fred bisa masuk. Jadi Hmm. lapisnya itu kuat banget nih sekarang. Jadi menurut gua MU tengahnya udah gila. Adanya Iya Donny udah van de gila Beek ini udah gila. Nah, sama lu tadi gitu. ngomong, harusnya beli sayap kanan. Menurut gua enggak. Menurut gua Kenapa? Oleh itu, dulu gue bilang, gue dulu adalah orang yang kesel sama Oleh karena dia nggak pernah Iya. mainin Mason Greenwood. Mason Greenwood. Ah, Kenapa? Karena gue fansnya Chelsea dan ngelihat Mason Mount dikasih main terus bisa 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 kontribusi. iya. Kenapa enggak? Justru sekarang gue kepikiran kembali. Mount dipakai terus, terakhir flop, nggak konsisten. Itu yang mungkin yang mau dikasih Iya. lihat sama Oleh. Lu muda, Iya. gue kasih lu main di waktu-waktu tertentu. Sampai lu benar-benar siap, lu reguler. Menurut gue, Greenwood dengan jam main dia yang sedikit tapi golnya banyak, itu bisa membuktikan. Dia bisa pegang main kanan. Nah, kedua, lu nyari sprinter. Kalau gue sebagai tim lawan, kalau ngeliat Daniel James lari, itu ngeri. Ini orang pemain bola apa pelari? Kenceng banget Iya, larinya. tapi kalau untuk kayak apa ya? Kalau kalau gue lihat tuh kayak ya Greenwood bagus. Gue setuju Greenwood tuh bagus. Cuma menurut gue kayaknya harus butuh satu lagi sektor sayap kanan menurut gue gitu. Sayap kanan siapa kayak mungkin Kingsley Coman lah atau beli ya itu mungkin Ya, Jadon Coman. Sancho gitu. Karena Kalau sebenarnya Coman Daniel James kiri, juga bro. bagus. Daniel James juga bagus. Cuman tuh kayaknya ekspektasinya kayak gue juga awal kayak, wih Daniel James kayaknya ya apalagi awal dia debut di MU main lari kencang tiba-tiba golin kan lawan Chelsea kan tuh beberapa pertandingan awal Daniel James main tuh dia golin mulu cuman kayak akhir-akhir ke tengah tuh kok mulai kayak nggak kelihatan mulai kayak gimana kayak mungkin kurang kayak belum apa ya belum keasah gitu loh menurut gua Karena kalau kayaknya sih nggak ada 3 itu di tengah. Menurut gue kopong banget waktu belum ada Bruno Fernandes, belum ada Pogba, belum ada iya Van de Beek. sih Sekarang pasti iya sih tiganya bisa ngalirin bola ke depan tapi dengan asik. tapi kan pas setelah lockdown hari pertama Premier League main Hmm. itu kan squad MU tuh belum Rashford, Martial, Greenwood loh. Itu awalnya masih Rashford, Martial sama Daniel James dan tengahnya belum Hmm. Bruno Pogba. Pogba masih dicadangin loh. Tengahnya masih McTominay, Fred, Bruno gitu. Itu pas main hancur, Matt. Kayak bukan hancur, kayak bingung gitu loh. Tapi ketika pas digantiin Pogba main, terus Greenwood main, mulai kayak kebaca tuh gitu. Nah, Hmm. makanya akhirnya setelah skemanya dapet nih kayak ngeklik nih makanya jadi menang Hmm. mulu ya kan. Daniel James itu tuh mulai dipinggirin karena juga beberapa kali Daniel James dikasih kesempatan tuh kayak kayak nggak menunjukkan sebagai pembeda gitu menurut gua.
Gitu sih menurut gua. Dan kalau kita Makanya bahas Greenwood, makanya kalau gue kita bilang Daniel apa? James itu bukan reguler. Daniel James kan orangnya nyantai aja kan. Dia dicadangin juga nggak apa-apa kan. Nggak pernah ribut Iya, dia pengen line up. iya, iya, Kasih waktu Greenwood main yang lebih banyak. Tapi kalau Greenwood misalnya sampai menit ke 70-an misalnya, 75 atau 80, heeh, nggak bisa golin, masukin dah iya. tuh Daniel James. Nah, terkadang pas masukin Madeleine James, ya udah nggak jadi pembeda, nggak ada apa-apa gitu loh. Karena tengahnya belum 3. Itu, Bang. Dia tuh modalnya lari doang menurut gua, asli deh. Coba lihat besok. Gua masih yakin Daniel James itu something kalau jadi substitute. Iya, tapi Soalnya menurut gua nggak bilang Daniel James nggak ada potensi. Daniel James tuh berpotensi. Cuman uh, kalau ngomongin tentang squad sekarang, menurut gua kayaknya harus butuh uh, dobrakan. Malah tadi gua uh, mikirnya Daniel James dipinjemin dulu, menurut gua. bisa. Dipinjemin dulu semusim, terus cari sayap atau apa gitu kan. Ya Sancho. ntar baru iya, ya mungkin Sancho, nah baru Uh. ditarik lagi gitu. Nah, Karena sekarang menurut gua ngomongin harusnya Sancho deh. apa? Kita ngomongin Ya, sayap kanan. Berarti kita ngomong ya, Sancho. Sayo bisa ditaruh di kiri ya, di kanan ya. Nah, ya, menurut lu Sancho sebagus ya. itukah sehingga dihargai mahal dan layak untuk dibeli Oh MU? enggak dong, enggak lah, enggak harus dihargain segitulah, 120 juta, mahal banget gila. Uh, Maksud gue pertama gini, Sancho pemain muda. Yang kedua ya kita akuin dia tuh juga pemain bagus, potensi, ya, apalagi kan dia udah terbukti masuk timnas. ya. Tapi kan kalau ngeliat prospek dia kan di Dortmund kan ya sebagai juara kan kayaknya gimana gitu. Menurut gue kayak nggak layak gitu loh. Atas dasar apa lo ngasih harga 120 juta? Atas dasar cuma berpotensi pemain bagus gitu loh. Menurut gue serealistisnya semahal-mahal menurut gue kayaknya di angka 90 juta atau paling murah tuh 60 juta. Menurut Hmm. gue itu. Gue akuin memang Sancho pemain potensi, pemain calon pemain bintang, bahkan mega bintang menurut gue. Memang kayaknya bakal mahal, cuman tuh kayaknya nggak harus 120 juta gitu loh. Hmm. Itu alot banget, men. Kesel gue. Menurut Mahal gue banget. Jadi serealistis, dia iya. bagus tapi kemahalan untuk anaknya. Tapi gue tahu sih mungkin tujuan Dortmund juga, sebenarnya Dortmund mungkin nggak mau jual Sancho dan nggak mau Sancho cabut. Makanya mungkin kalau lo mau beli Sancho nih mau banget 120 juta lepas gitu. Lewat dari itu gue nggak mau gitu. Mungkin gue juga paham Dortmund juga mungkin sedikit-sedikit nahan sih. Tapi sedikit-sedikit nahan tapi sedikit-sedikit mau gitu. Kalau Gitu misalnya sih menurut gue. Sancho ke MU, berarti posisinya Rashford, Sancho, Rashford, sama Martial, Sancho. Rashford, Jadi Martial, trio. Sancho. Iya. Nah, Greenwood gak dapat posisi. Oh, ya kalau ya untuk tim utama mungkin ya Rashford, Martial, Sancho. Nah, tapi kan balik lagi kayak omongan bapak gue itu kan. Kita tuh mental Champions League nggak boleh pemainnya tuh kayak gini-gini aja gitu. Greenwood bukan dalam kedatangan Sancho bukan dalam artian Greenwood nggak dipakai loh. Greenwood itu dipakai di momentum tertentu, bisa di Champions League, bisa fokus di ini Premier League. Itu yang dibutuhin. Mas gue akhirnya gue setuju. Oh iya, makanya beli Van de Beek. Oh iya, karena tuh kita butuh pelapis yang enggak, ya maksudnya butuh pelapis yang superior juga gitu loh. Kita lihat City, ya kan sayap kanan siapa? Bernardo Silva, Mahrez. lapisnya Mahrez. Mahrez main bagus. Siapa lagi kirinya? Sterling sama Phil Foden, ya kan? Ya kan? Yep. Tengahnya De Bruyne. Lagi beli Ferran Torres. Ya, maksudnya banyak kan dia pemain-pemain bintang yang numpuk gitu. Tapi kan akhirnya karena pemain bintang yang numpuk itu dan di rotasinya juga bagus, ya akhirnya kan jadi juara gitu loh. Mental Nah, itu yang hebatnya dibutuhkan. hebatnya Pep itu. Pemain Iya, bintang yang dicadangin dia nggak marah. iya karena dapat porsinya masing-masing. Iya, hebat itu Iya, karena menurut dapat gue. porsinya masing-masing. Dan Uh, ya intinya gitu sih, menurut gua sayap kanan. Kalau opini gua sayap kanan. Tapi kalau misalnya nanti payet-payet nggak beli ya wes. Itu mungkin ngandelin di tengah gitu loh. Sebenarnya kalau boleh jujur, squad MU sekarang tuh sebenarnya bagus banget, tapi terkadang tuh suka inkonsistensi gitu loh ya kan. Kita kalau ngomongin Rashford sprinting ada, spirit ada, apa fisik ya kuat lah gitu ya kan. Kuat hmm, tendangan wah udah kayak Ronaldo banget kan tuh. Cakep hmm. kan, tapi suka angin-anginan Matt ya kan. Martial dribblenya kakinya lengket banget gila. Dia kalau gocek ngeri Matt, sama finishingnya dia juga halus banget kayak Thierry Henry, cuman juga baik lagi angin-anginan. Ya memang kita lihat di sisi kanan tuh Greenwood memang yang paling paling konsisten sih, walaupun Greenwood main muda gitu loh. Maksudnya kayak terkadang Greenwood juga kalau dalam laga besar agak-agak bukan kurang, tapi mungkin ya secara mental mungkin dia juga ya namanya pemain muda Hmm. gitu kan, tapi memang secara gol dia juga bagus gitu. Pemain tengah ada Bruno udah jelas udah bagus. Pogba pemain bagus tapi gue kesel tuh dia gitu coy, kayak selebritis banget tuh orang dai. Ya emang. Bukan lah inilah apalah gitu. Terus Matic jadi jangkar, dia bisa jadi the next Carrick gitu loh, walaupun dia umurnya tua ya, tapi masih bisa bisa untuk apa melakukan profesi dia sebagai jangkar gitu loh. Hmm. Dan saya back kiri Luke Shaw juga
Mungkin nggak setenar Robertson, tapi menurut gue Luke Shaw juga punya potensi. Ya karena Gitu. lapisnya ada Brandon William juga. Brandon Iya, William tuh ada bagus Brandon banget. William. Back kanannya ada Aaron Wan-Bissaka. Terbukti dia tackle-nya tuh tacklingnya bagus banget, bersih Gak ada banget yang dan bisa itu lewat itu kalau Brandon Bisaka. gitu. Maksudnya tuh Aaron Wan-Bissaka juga potensi banget, apalagi kan dia juga di Premier League musim musim 2019 dia tackle terbanyak gitu dan terbersih di Premier League. Kita bahas back tengah sekarang. Lindelof sama Maguire. Aduh, main back Gimana tuh? mahal. Iya, tapi flop mulu sih. Tapi sebenarnya apa ya? Gue ngeliat Maguire sama Lindelof tuh apa ya? Lindelof tuh sebenarnya juga bagus sih menurut gue. Kayak dia tuh kayak secara defensif juga bukan tenang, tapi tuh clearance-nya juga bagus gitu loh. Dia tuh sikap juga mirip-mirip Vidic gitu menurut gue, mirip Vidic. Menurut Hmm. gue kayaknya bisa ke fase Vidic Ferdinand. Cuman yang gue masalahin di Lindelof aja lah. Pertama Lindelof tuh suka blunder. Yang pas lawan Sevilla di semifinal. Ya, Blunder betul. gol kedua. Iya kan? Positioning dia tuh juga selalu salah Positioning-nya kadang-kadang. tuh selalu salah. Gitu loh. Tapi kalau lagi bagus dia, men. Bagus dia udah kayak Vidic banget dia. Tapi tuh kebanyakan blundernya, makanya tadi gue bilang kurang konsisten menurut Menurut gue. gua Dan Harry Maguire alasan kenapa MU kemarin kalah sama Chelsea waktu di FA semifinal. Cup, semifinal Ya, FA Cup, itu adalah ya. karena Bailey cedera. Iya, Bailey Dan tau cedera. nggak, Bailey, gue ngelihat attitude-nya Maguire di situ. Kan gara-gara Maguire kalau nggak salah mukanya. iya, Tapi Maguire Maguire gue nggak ada rasa iri. bersalah, anjir. Lu liatin apa? Nah, Kagak ada rasa iya, bersalah dia. kayak dia kan kapten gitu loh. Kayak nggak ada sosok leadernya dan apa gitu yang ngebangkitkan apa kayak gitu. Dan malah sering bikin blunder gitu loh kayak Maguire gitu loh. Tapi ya itu dah pokoknya dua back itu nih Lindelof Maguire kalau lagi bagus tuh bagus banget tapi kebanyakan flopnya menurut gua gitu Gue kebanyakan sepakat flopnya sih. Jadi sebenarnya menurut gue Maguire bisa, gue suka banget sebenarnya sama posisi Maguire. Kenapa? Karena iya Maguire itu adalah gaya center back Chelsea, modelnya zamannya John Terry sama Gary Cahill. iya Backnya gede, tinggi, kalau lagi offense corner itu bisa nyetak gol. yoi sundulannya boleh dia Nah, makanya menurut gue Maguire itu bagus, cuman dia tandemnya ini belum belum dapat. Menurut gue iya MU harus beli satu back tengah deh yang nah bisa bagus. iya harus beli satu back tengah menurut gua untuk pelapis gitu loh untuk rotasi ketika Lindelof lagi goblok Hmm. ganti gitu loh Kira-kira sebenarnya siapa sih? Bailey sih Ya Bailey. Selain itu deh satu, kalau misalnya ada yang lu mau beli back tengah ya kayaknya ini back nih bagus banget. Siapa? Kolibali Oh benar, Kolibali Kolibali. beli Itu back Kolibali kuat banget sih Kolibali. iya beli Kolibali sih asli gue udah mikir Kolibali soalnya untuk segi Kolibali bagus. kiper udah cukup lah menurut gue DG ini keren nih gue juga kaget kok tiba-tiba Henderson balik dan ya kan Henderson kemarin terakhir statementnya Henderson tuh saya hanya ingin ke MU kalau saya dijadikan kiper nomor 1. Nah ini yang gue nggak suka nih, gue setuju sama si Fuad. Apa? Kalau lu pemain bagus, lu tuh nggak minta-minta bro. Lu Iya, buktiin. awalnya gue juga mikir. Tapi Matt, gue akhirnya menyadari sesuatu gitu loh kayak. Sekarang Henderson balik. Ada rumor Sergio Romero cabut. Mau dibeli Chelsea. Mungkin untuk iya, mungkin difokuskan adalah Henderson di Premier League, De Gea di Champions League. Gila nggak? Ya Keren itu. bisa. Iya, Bisa. maksudnya era jadi keren kan. MU punya dua kiper yang Henderson clean sheet bukan clean sheet tapi clean sheet banyak. Clean Tapi sheet itu banyak. lu perlu lihat juga, kalau di awal Apa? aja udah ada friksi antar kiper, itu nggak cocok. Kalau menurut Tapi kan gua, akhirnya dia ketika dia balik kan akhirnya dia bikin statement lagi. Saya menghormati David De Gea gitu loh. Walaupun saya di nomor 2 kan, tapi saya akan tetap cinta klub ini dan apa ini gitu kan akhirnya statementnya gitu. Akhirnya kalau menurut statementnya gua berubah. harus ada yang dibuang salah satu. Apa? Kenapa? Harus ada yang dibuang. Ya Romero iya Sergio Romero. enggak, Romero dipertahanin. Romero itu bagus. Dia itu kiper nomor satu Argentina. Kiper Iya timnas sih, Argentina, kiper-kiper bro. MU itu kiper-kiper jago sebenarnya David De Gea ya kan. Dengan ya dulu kan dia save-nya sempat clean sheet terbanyak di timnas Spanyol, Argentina apa sih Sergio Romero Argentina sekarang dia Henderson potensial pemain kiper termuda karena kemarin sama Sheffield United clean sheet banyak dan savingnya mirip-mirip De Gea. Menurut gua kiper-kiper MU ini bagus. Kalau menurut gua, kalau gua jadi oleh atau manajemennya MU, gua bakal ngelego dua pemain ini. Ayo, siapa yang butuh kiper?
Ini gue punya dua nih, De Gea sama Henderson. Kenapa? Kalau lu jual De Gea, berarti lu pakai Henderson sebagai starting line up. Dan namanya kiper itu perlu bermain lama untuk bisa paham skema back-nya. Dia butuh adaptasi namanya kiper. Nah, berarti lu berinvestasi pada Henderson. Tapi Romero lu selang-selingin tuh kayak lu tadi bilang misalnya Champions League beberapa kali nanti Romero main. Nah, kayak gitu. Jadi Romero jadi punya peran. Tapi lu bisa dapat duit kalau De Gea-nya dijual. Atau sebaliknya. De Gea lu pertahanin, Romero lu sering mainin kayak Chelsea misalnya ngecadangin di Kepa, dimasukin Caballero, cuman bisa trigger buat si Kepa supaya dia merasa terancam. Sama kayak sekarang beli kiper buat biar si Kepa merasa terancam, tapi Kepanya tinggal jual. Henderson-nya karena lagi bagus, jual harga tinggi. Iya sih. Menurut gua dari segi finansial, De Gea sama Henderson itu masih punya harga jual sebelum dua-duanya flop. Henderson nih, gue ngeliatin pemain Inggris itu selalu dijual mahal. Harus Chilwell, Maguire itu karena label dia pemain Inggris. Sancho itu pemain mahal karena dia label pemain Inggris. Coba deh pemain Inggris, dijual mahal-mahal mulu harganya. Kalau lu ngejual Henderson itu sekitar 40 sampai 50 juta. Itu pasti laku. Iya sih, intinya sih gitu aja sih kesimpulannya soal MU menurut gua harus beli dua pemain gitu loh di sektor back sama sektor sayap kanan. Iya. Tapi yang harus urgent banget sih menurut gua di back sih. Udah itu doang di back. Gua setuju banget. Karena gua gemes. Gua ngeliat waktu lawan Sevilla itu paling parah Lindelof itu. Sampah banget Lindelof asli. Kesel banget gua tuh mental class meeting anjing. Dimarahin anjir sama Bruno Fernandes. Iya, gue udah capek-capek di depan anjing. Capek gue di depan. Tapi memang gue juga agak setuju di situ ada kontra juga. Ada yang nyalain backnya ya Lindelof, tapi ada juga yang nyalain penyerangannya ya kan. Karena waktu itu pas lawan Sevilla banyak peluang bagus yang kebuang gitu loh. Ya kalau ngomongin secara pertandingan ya semua juga salah. Cuman iya sih, semua juga salah. Cuma maksud gue ketika gol itu terjadi, harusnya kan itu bisa di intercept menurut gue gitu loh. Bisa diantisipasi, menurut gue itu doang sih. Ya kalau andainya itu Koulibaly nggak bakal kebobolan, yakin gue. Nggak bakal. Atau balikin Smalling kan balik. Smalling iya sih, Smalling menurut gue kayaknya di Roma dia kelihatan potensi. Sebenarnya sih Smalling bagus, Matt. Dia kayak Ferdinand menurut gue, dia tinggi, gede gitu. Tapi terkadang kenapa sih bek MU itu flop mulu anjing? Ya, semenjak zamannya Fergie hilang, MU selalu bermasalah sama back. Selalu bermasalah sama back mulu anjing, gue sebel banget. Beli Maguire mahal-mahal sama aja. Nah, oke, kita mempersingkat waktu lagi nih. Waktunya udah mau habis. Kita ke Chelsea. Gimana Chelsea menurut lo di musim depan? Kayaknya nggak usah banyak ngomong ya Chelsea ya. Karena pembelian menurut gue udah pembelian yang tepat sih menurut gue dan mengerikan juga secara ilustrasi. Tapi kalau secara realistis kita kan nggak tahu. Banyak pesaingnya tadi kayak tadi nih gue menyimpulkan kalau lo kan bilang Chelsea juara. Kalau bagi gue, kalau menurut gue gitu, kalau MU bisa dapetin satu back tadi, Koulibaly, sayap kanan siapapun mungkin bisa Sancho, bisa Coman. Kalau dua itu kebeli, menurut gue MU bisa juara gitu. Karena kenapa gitu? Karena sejak kedatangan Bruno Fernandes, MU belum terkalahkan. Iya, 17 di liga ya, pertandingan. Di liga. Iya, di liga belum terkalahkan walaupun di Eropa dan di domestic cup-nya kalah. Kalau Chelsea sama Sevilla ya kan. Tapi gue yakin aja gitu karena udah kebentuk dari segi tengahnya si Bruno Fernandes sudah jadi playmaker, supply bagus, dia tendangannya bagus gitu loh. Woi, bahas Chelsea woi, balik ke MU lagi. Bahas Chelsea woi. Gue bahas kenapa gue bilang MU yang juara karena itu. Dan kalau gue bahas Chelsea kan kayak tadi gue bilang, ilustrasi kan Chelsea bisa aja juara karena dari segi pemain boleh juga nih kan karena ya udah kelihatan ya kan Hakim Ziyech di kanan, Pulisic di kiri, Werner di tengah, terus belakangnya ada Kai Havertz, buset, gue bilang nih main FIFA apa nih orang apa ya? Tapi ini dia gue mau ngomong nih ya. Chelsea bisa beli pemain yang gua begitu Chelsea beli mau isunya kan udah Werner sama si siapa kayak Havertz itu, gua langsung nonton tuh pertandingannya. Iya. Menonton pertandingannya, Werner itu
kayak model orang kalau lagi di depan itu ngotot mainnya. Iya, Ngotot karena dia gitu. juga sprintingnya cepet. Iya, dan gue suka Ya. sama pemain ngotot. Sebenarnya salah satu striker menurut gue yang paling gue suka selama ini di Chelsea itu Drogba sama Diogo Costa. Kenapa? Karena mainnya ngotot di depan. Salah, Mm-mm. ribut aja dulu Dia gitu. dia juga mirip-mirip si Haaland, Erling Haaland, si Iya, Werner ini. tapi lebih Mirip-mirip cepat. sprintingnya. Sprintingnya Heeh. cepat. Nah, Sprintingnya menurut cepet. gua Werner nih cocok dengan gaya Lampard yang eksplosif di depan. Iya, dan pemain-pemainnya juga cocok. Kayak tadi gue bilang, Chelsea sih beli pemain-pemain yang cocok dan benar dan tepat gitu maksud Nah, gue. tapi menurut Cocok gua banget. bisa bahaya kalau ternyata Werner tidak bisa eh, tidak bisa Karena fit beban itu. dengan permainan Chelsea. Kenapa? Kalau Iya, lu lihat permainannya dia di Leipzig kan ya? Leipzig iya, Leipzig. itu eh, dia selalu dapat supply dari si Sabitzer. Ah, Nah, masalahnya dia bisa dapat supply yang sama seenak itu nggak di itu. iya. Makanya menurut gua adanya Ziyech itu bisa Werner bisa bagus kalau Ziyech-nya bisa main bagus. Kenapa? Iya, Pulisic itu lebih cut inside. Kalau Ziyech nah, itu lebih banyak crossing. Kita kayak ini. Chelsea kemarin. Chelsea kemarin itu main wing, terus crossing ke tengah tuh. Makanya Hmm, kayak si James, Rhys James naik, Alonso naik, itu crossing tuh ke tengah tuh. iya, Makanya Giroud bisa golin karena ada yang iya, karena crossing. ada yang Nah, supply, ada yang kasih makanan. Karena itu dia. ini transfernya mirip-mirip kayak zaman-zaman Mourinho beli Diego Costa sama Cesc Fabregas. Diego Yes. Costa sebagai orang yang makan, Nah, Cesc Fabregas sebagai pelayan yang ngasih makan ke dia. Akhirnya kan yoi. top assist. Akhirnya kan Fabregas top assist, Diego Costa top scorer kan di Chelsea. Karena ada Itu yang mirip-mirip. supply. Karena Betul ada yang sekali. supply. Itu Makanya ekspektasinya kan. kalau Ziyech, tapi perlu ingat juga, Ziyech itu pemain lambat. Bisa nggak dia Iya, main dia memang gak dengan sprinting banget. tempo yang main di Premier League yang begitu cepat, yang harus berpikir cepat. Nah itu pertanyaannya. Werner, gue balikin lagi nih. Werner bisa jago, bahkan bisa top score kalau Ziyech-nya bisa kasih assist. Karena Pulisic menurut gue, pertama dia lebih masuk cut inside. Hmm. Yang kedua adalah Pulisic itu sebenarnya lebih cocok sama Giroud karena Giroud itu sebagai tembok Iya, bagi Pulisic. Yang kedua, iya, Pulisic itu rentan cedera. iya. Nah, balik lagi. Nah, kedua adalah Kai Havertz. Kai Havertz ini Ah, posisinya si Sabitzer. Kalau lu nonton ah, pertandingannya Leverkusen, di ah. setiap gol dia di big match kayak lawan Dortmund, waktu-waktu dia Iya, ngalahin Munchen, Leverkusen, itu yang golin 2 gol iya. tuh dari Bailey. Asisnya itu karena serangan balik, counter attack. Hmm, Havertz bisa mengkonversi cepat tuh, tak langsung ke depan. Nah, gue iya. berharap Werner bisa di depan, Havertz bisa kalau lagi counter attack, Havertz. Nah, Kante di posisi udah lu maju, gue bertahan. Makanya gue nggak Hmm. setuju banget kalau Kante dijual. Jadi di tengahnya menurut gue ada kayak Oh, jangan Havertz, dong. ada Kovacic yang bisa main di tengah, bisa ngatur, Iya. kayak Havertz otaknya. Di kanannya Kalau mau ada Ziyech, di kirinya kalau mau uh, kalau Chelsea mau jual pemain sih menurut gue yang harus dijual ya paling antara Tammy Abraham atau Batshuayi sih di Batshuayi udah pasti strikernya aja. dijual, tapi nggak laku, Ya itu aja susah. sih. Tapi kalau untuk Kante dan yang lain-lain menurut gue jangan deh, karena itu potensial gitu loh. Potensial. Kante, Kovacic, Jorginho, ya kan? Bisa Itu jadi pelapis, potensial. bisa jadi Iya, pelapis. jadi pelapis. Menurut gue kayaknya Kante nggak bakal jadi pelapis sih menurut gue. Terus Mason Mount. Oh, Mason Mount katanya merasa tersingkirkan dengan adanya si Kai Havertz. Menurut gua enggak. Masa? Karena Mason Mount Iya, bisa enggak lah masukin menurut gue. posisinya Pulisic kalau Pulisic cedera. Sekarang aja Pulisic lagi cedera lagi. Iya kan dia cedera kan masih final. Iya Arka makanya. mana Arka? Arka. Ada mah. Dia lagi nggak kasih komentator. Iya. Tahu lagi bikin video. Terus apa namanya? Mason Mount bisa jadi posisinya Pulisic kalau dia lagi cedera. Nah, Tammy Abraham juga seperti gue bilang, kedalaman squad itu paling penting. Kalau Werner lagi nggak oke, Tammy Abraham atau Giroud bisa masuk. Iya. Gitu menurut gue sih. Nah, Iya sih Chelsea. Thiago Silva. Sekarang Thiago Silva. Menurut lu gimana Thiago Silva? Oh, ya jelas pembelian yang tepat lah karena kan dari sektor back Chelsea kurang. Hmm, Dan Thiago Silva tuh termasuk yang paling realistis dibeli sih sama Chelsea menurut gua 35 gitu. tahun loh tapi masih kuat Iya, nggak tapi dia? kan Ngap nggak?
kan ada lapisnya. Ada lapis. Ada Korjoma sama Fukai Tomori, ya kan? Iya, Fikayo Tomori, ya betul. Nah, jadi Thiago Silva, nah menurut tuh sekarang gini, Dia Thiago bisa Silva jadi line leader up. kayak dia Iya. tuh bisa jadi leader, Matt. Dia bisa jadi leader di back tengahnya Chelsea. Chelsea ini tuh butuh leader juga. Thiago Silva, apalagi Thiago Silva kan finalis Champions League walaupun nggak juara, tapi jelas juga tapi jelas dia Mental. juga finalis, mentalnya sebagai back tuh kuat banget gila. Pas zaman-zaman kita flashback ke MU PSG itu Thiago Silva paling susah dilewatin anjir. Nah, Gitu sekarang menurut maksud lu gua. Thiago Silva kira-kira bakal duetnya lebih ke arah Zuma atau Rudiger? Zuma kayaknya. Zuma ya. Gue juga Zuma. setuju. Rudiger tuh Zuma. menurut gue buang aja. Malah gue pikir Rudiger dibuang cari back. Rudiger tuh sebenarnya menurut gue tuh dia bagus, men. Dia tuh back kayak banteng dia menurut gue. Tapi terkadang memang kayak suka Suka, flopping juga sih. iya suka ini dia Suka flopping juga maju-maju sih karena suka lupa flopping juga mundur. sih dia gitu. Masih suka flopping gitu. Tapi dia gue nggak bilang dia pemain jelek, tapi pemain yang angin-anginan menurut gue. Apa Nah, gue bilangnya sama Zuma gitu? Karena Zuma ini menurut gue tapi dia cedera mulu sih kayaknya ya. Zuma nggak cedera bro. Zuma Lah kan konsisten tapi kan kemarin. sejak patah tulang yang lawan MU itu kan dia mulai ini tuh dia. Enggak, kemarin nggak Agak-agak cedera. Dia cedera itu si Tomori sama Christensen. oh ya sama Christensen ya ada Christensen, tapi Christensen Christensen. lapis sih menurut gue. Masih umur Iya, tapi kalau gue 21 apa mikirnya 20 kayak tahun ya? ya tapi gue mikirnya kayak sama Zuma deh. Soalnya Zuma tuh back batu juga sih menurut gue tuh Zuma tuh. Iya bener, kuat, Gue speednya kuat. jarang sih. Main dengan sprint Ya, tercepat kan Zuma di Chelsea. iya, sprint tercepat tuh Zuma ya. Kan apalagi ingat nggak sih yang pas lawan Ajax yang dia sprinting solo anjir dari Oh tengah? iya, iya. Tiba-tiba Gila kan nge-shoot dia ya, back anjir. tengah loh. Goblok. Iya, menurut gue dia kayaknya sama Zuma menurut gue. Thiago Silva, Zuma, dan kirinya mungkin Ben Chilwell. Marcos Alonso kayaknya udah mulai dipinggirin tuh. Marcos Alonso kalau main pakai 3 back, pakai 5 back terus di 2 backnya wingnya naik, Alonso main. Iya, menurut gue kayaknya Alonso-nya udah mulai agak dipinggirin tuh karena kayaknya gue kalau ngeliat Alonso kayak dia kayak gue ngeliat dia ya jujur ya sebagai profesi kayak dia kayak bukan back kiri aja. Dia Kayak cocok kalau saya. misalnya kayak main di ini tau gak sih lo? Kalau kayak di Dortmund, terus kayak di Iya, Inter, karena yang backnya karena main naik. overlap. Dia Iya, overlap soalnya. overlap. Dia. Overlap. Menurut gue kalau dia overlap di Chelsea kayaknya nggak cocok deh gitu. Karena buat ngapain dia overlap, tengahnya udah jago. Striker udah jago, kayak udah jago, dia ngapain overlap? Iya. Oke Itu nih menurut gue. pertanyaan terakhir ya sebelum Oke. kita kayaknya lebih dari 40 menit, gue juga bingung nggak mati-mati. Pertanyaan terakhir gue adalah Kepa. Seharusnya Kepa Chelsea mempertahankan Kepa, beli kiper cuma buat nakut-nakutin Kepa, cuma ganti pelapisnya Kepa. Kira-kira lu lebih setuju Kepa dijual atau pemikiran sama Chelsea ya udah Kepa sebenarnya masih bisa bagus. Beli kiper Atau pertahanin Kepa. Pertahanin Kepa dan beli kiper lagi. Oh, lu berarti setuju sama Chelsea sekarang nih? Dia kan ada kiper siapa namanya Mendy deh kalau nggak salah pengen dibeli untuk. Iya, yang dari mana gitu? Ya. Lu setuju kayak gitu ya? Iya. Menurut gua Kepa harus dipertahanin karena jujur ya Kepa itu sebenarnya tuh bagus juga secara save gitu kalau kita bahas musim kemarin dia save-nya lumayan juga gitu loh kayak apaan save kedua terburuk bro. Gue bukan bahas musim ini kan gue bilang musim kemarin yang Sarri zaman Sarri zaman Maurizio Sarri kan dia refleksnya kan lumayan gitu loh karena kan backnya kan masih ya belum pada cabut dan pemain belum pada cabut kan harus pada cabut. Nah menurut gue kayaknya penyebab Kepa musim ini turun adalah kayak pertama mungkin dari segi pemain kan karena kan Chelsea kan kena ban transfer ya kan nggak bisa bermain itu satu. Yang kedua ditambah lagi skuad Chelsea di saat itu adalah di musim yang 2020 itu menurut gue minim banget gitu loh kayak apa adanya aja. Jadi terpressure Kepanya menurut gue. Karena menurut gue ketika orang menyalahkan Kepa menurut gue kayaknya gue agak kurang setuju kalau nyalain Kepa semua gitu kayak semua beban dikasih kepada Kepa. Menurut gue nggak juga. Sama kayak layaknya De Gea gitu. Semua orang banyak nyalain De Gea. Menurut gue kayaknya semua kesalahannya nggak ada De Gea doang gitu loh. Mungkin iya De Gea kesalahan di blunder atau apa gini gitu. Cuma menurut gue masih ada faktor lain yang menyebabkan kenapa De Gea bisa kayak gitu dan sama seperti Kepa menurut gue. Tapi bedanya adalah kayak David De Gea sama Kepa adalah menurut gue kayaknya Kepa lebih parah gitu loh.
Iya. Apalagi dengan dia catatkan rekor penyelamatan terburuk musim ini, ya kan? Save terburuk gitu. Karena mungkin menurut gue kayaknya dia kepresis sebenarnya dia potensi pemain kiper bagus, men. Refleksnya itu bagus dia menurut gue. Refleksnya itu ada bagusnya, dia potensi. Dan menurut gue nggak harus dijual, diasah lagi, kasih waktu semusim lagi. Tapi sambil beli kiper yang potensial. Karena Caballero kan udah mulai kemakan usia tuh menurut gue. Walaupun Caballero 40. juga bagus. Iya ya 40 tahun ya kan, ya makanya menurut gue harus beli kiper. Ya Kalau untuk kalau Kepa menurut gua boleh dipertahanin tapi punya pelapis yang bagus selain Caballero. Benar setuju. iya, Tapi harus beli kalau kiper yang enggak bagus juga. jual Kepa, beli kiper yang benar-benar Kayak bagus yang bakal lama. kayak Kenapa? ini. Karena apa? Kiper menurut gua harus tinggi. Makanya gue kayaknya setuju kalau Iya kiper sih. tuh beli Iya. dari rumah kemarin. Iya Donnarumma kan digosipin Donnarumma kan. Hmm. Iya, kayak kasusnya Claudio Bravo di City, ya kan? Di Iya. musim pertamanya Pep kan dia beli Claudio Bravo dan jual Joe Hart. Tapi akhirnya Claudio Bravo malah flop banget. Gue juga kaget kok Claudio Bravo flop ya. Padahal di Barca kayaknya dia bagus-bagus aja gitu. Nah akhirnya kan di musim depan beli Ederson. Tapi Bravo-nya nggak dijual. Iya. Akhirnya kan Bravo jadi punya perannya sendiri. Oh Bravo berarti mainnya Tapi di... Bravo tidak dibeli semahal Kepa, bro. Apa? Bravo tidak dibeli semahal Kepa. Iya sih, karena itu tadi bilang pressure dari harga, pressure dari secara ya itu tekanan juga karena squadnya minim dan di bandnya transfers gitu. Menurut gue dengan squad yang sekarang mungkin Kepa bisa agak-agak terbantu gitu karena dari segi back, udah beli striker, udah beli midfieldernya. Menurut gue Kepa mungkin bisa sedikit aman di situ dan bisa semakin bagus lagi. Dan menurut gue kayaknya Chelsea juga harus beli pelatih kiper lagi sih karena kan bukan beli tapi nyari. Pokoknya nyarilah tambahin pelatih kiper lagi karena kan tahu nggak sih gue siapa? Pelatih kiper save terburuk di Premier League itu adalah Pelatih kiper pelatih Chelsea. kiper Chelsea kan. Iya. Dan pelatih kiper Chelsea itu ngelatih Kepa. Lucu juga sih menurut gue. Iya, Kayaknya itu gue Chelsea baca harus itu. iya, Chelsea itu Harusnya kayaknya Peter harus Cech turun langsung lah. iya, kenapa nggak Peter Cech aja yang latih ya kan? Udah Tapi kan jelas Peter Cech udah persentasenya 60% ya kan? Peter Cech kan udah di board posisinya belakang layar. Dapat gaji enak Maksudnya dia kan nggak usah main turun. ya iya, maksudnya udah ada legend ya, apalagi Peter Cech dia kan persentase save-nya kan 60% ya kan dari 1000 berapa ratus shot ke dia tuh nge-save berapa ratus gitu. Berapa ratus ya? Pokoknya hampir 1000 kayaknya dia. Sisanya kebobolan. Ya maksudnya kan kenapa nggak Cech aja gitu jadi pelatih kiper yang buat mentoring Kepa gitu. Menurutku itu doang sih. Itu doang. Oke deh. Itu aja sih. Ini juga udah terlalu lama kita diskusi, asik banget ngobrolin Premier League. Ya Thank you intinya banget. kesimpulannya kalau menurut lu kan Chelsea peringkat 1 Chelsea, kedua MU, ketiga Arsenal, keempat antara City dan Liverpool. Kalau gua hampir sama-sama lu, cuma perbedaannya peringkat 1 adalah MU. Oke. Kita padahal belum bahas Tottenham. Tapi ya sudah, dan belum bahas Leicester. Mungkin kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya setelah match day pertama Premier League. Jadi kita bakal bahas terus nih. Kita akan bahas terus review ataupun preview sebelum Premier League. Kita preview sebelum Premier League. Sebelum match kita nanti ada preview-nya dulu, kita nebak skor-skornya, terus nanti akan. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lo, ataupun lo komen kalau yang nggak setuju sama kita. Thank you guys. Thank you juga Sir Almer. See you di kesempatan Siap Pak De. Bye. Oke.